Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Sarmila dengan NIM 40 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4 mengenai karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah dipaparkan dengan bahasa yang baku dan disusun dengan pola sistematika baku yang telah ditetapkan. Kemudian, tujuan dari karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama, memberikan pemahaman. Yang kedua, sebagai wahana transformasi. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah. Yang keempat, melatih keterampilan dasar. Dan yang kelima, menggali potensi dan wawasan ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, netral. Karya tulis ilmiah netral sebab pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan tertentu. Yang kedua, kaya informasi. Karya tulis ilmiah harus informatif. Yang ketiga, tidak emotif. Karya tulis ilmiah tidak melibatkan emosional dalam menuangkan gagasannya. Yang keempat, objektif. Karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak ada dimanipulasi. Yang kelima, logis dan lugas. Bersifat logis karena dalam pemaparan uraian menggunakan pola nalar, sedangkan lugas memiliki satu arti atau tidak ambigu. Yang keenam, efektif dan efisien. Ditulis dalam kalimat efektif dan efisien. Yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa yang formal. Karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal atau baku. Adapun aspek yang meliputi aspek ciri-ciri tersebut yaitu 1. Struktur. Bagian awal struktur merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sikap penulis. Penulis bersikap objektif dan disampaikan dengan kata dan gaya bahasa yang impersonal. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa nersifat baku. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Hakikatnya, semua jenis karya tulis berasal dari kegiatan atau kajian ilmiah. Ada beberapa hal yang membedakan hanya perihal materi, susunan, serta panjang dan pendeknya karya ilmiah tersebut. 1. Korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terbagi menjadi 2, yaitu korespondensi ekstern, hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Yang kedua, korespondensi intern, hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Karakteristik karya ilmiah. Objektivitas. Karya ilmiah berfokus pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada opini pribadi penulis. Yang kedua, struktur yang terorganisir. Biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, metodologi. Metode penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan rinci agar orang lain bisa mereplikasi penelitian tersebut. Yang ketiga, referensi yang valid. Mengutip sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung argumen dan data yang disajikan. Yang kelima, analisis yang kritis. Memproses dan menganalisis data secara mendalam
untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Yang keenam, bahasa yang formal dan jelas. Menggunakan bahasa yang teknis, formal, dan bebas dari ambiguitas untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca. Yang ketujuh, originalitas. Menyajikan penelitian atau pemikiran yang baru, bukan sekedar mengulang informasi yang sudah ada. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.